Kebijakan moneter dan kurva permintaan agregat. Bank Sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, yang memegang peranan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia, yang mana memiliki tugas dan wewenangnya dalam menetapkan dan ikut melaksanakan tugasnya mengatur sistem moneter di Indonesia. Di sini kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter kontraktif. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah diskonto. Diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Yang kedua OPT, atau operasi pasar terbuka, adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. 3. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat, himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Kurva kebijakan moneter dan permintaan agregat. Kebijakan moneter secara kontraktif pada model ISLM menunjukkan pengurangan uang yang beredar dari LM1 ke LM0 telah menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri dari LM1 menjadi LM0. Akibatnya, kurva LM bergeser ke kiri sehingga tingkat suku bunga naik. Menjelaskan kebijakan ekspansif dengan pendekatan ADAS. Kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan kurva permintaan agregat atau AD bergeser ke kanan, yang mengakibatkan tingkat harga dan pendapatan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva IS. Yang pertama, perubahan konsumen otonom. Kedua, perubahan pajak. Ketiga, perubahan pengeluaran investasi. Keempat, perubahan ekspor neto tidak terikat dengan tingkat bunga. Kelima, perubahan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, perubahan jumlah uang yang beredar. Yang terakhir, perubahan otomatis dalam permintaan uang. Isu-isu. Kegiatan pertemuan tahunan IMF di Bali, Indonesia pada tahun 2018 akan membahas 5 isu utama di Indonesia. Pertama, pengaturan internasional monetary system. Normalisasi kebijakan moneter negara maju berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia. Berbagai negara, khususnya negara berkembang, perlu memahami dampak langkah kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju, sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang mungkin akan timbul. Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respon yang dilakukan negara berkembang, melalui penguatan Global Financial Safety Net dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Agreement. Kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan pertemuan tahunan 2018. Antara lain, dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border agreement, dan collaboration. Isu ini menjadi pembahasan pula dalam rangkaian kegiatan pertemuan tahunan 2018. Ketiga, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses. Pembahasan isu ini dalam pertemuan tahunan 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
baik di negara maju maupun negara berkembang. Instrumen keuangan syariah seperti suku maupun yang berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.